Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis kasus PT Express Transindo Utama Tbk Taksi atau Taksi Express, etika bisnis perusahaan di tengah pandemi COVID-19, disusun oleh Taufik Hidayat 17/12/0111. Disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah etika bisnis kelas PU3. Dosen pengampu yaitu Ibu Prima Yulianti SE MM. Pendahuluan. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yaitu bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Kasus posisi. Siapa yang tak kenal dengan Taksi Express? Taksi ini merajai hampir pangsa pasar di Jabodetabek. Taksi ini biasanya mencari penumpang dengan berkeliling kota atau mangkal di lokasi-lokasi tertentu yang banyak calon penumpangnya, seperti pasar, stasiun, bandara, dan lokasi ramai lainnya. Taksi Express ini dilapori oleh perusahaan bernama PT Express Transindo Utama Tbk Taksi yang didirikan 11 Juni 1981 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1989. Kantor pusat taksi berlokasi di Gedung Express Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto nomor 11 Jakarta. Namun sejak tahun 2015, industri transportasi taksi kedatangan pesaing baru dengan konsep bisnis yang jauh berbeda, yaitu taksi online. Bisnis taksi online adalah usaha di bidang jasa transportasi yang menawarkan layanan mengangkut dan mengantarkan orang, dan atau di mana proses pemesanan jasa transportasi ini digunakan dengan aplikasi di smartphone, sehingga supir taksi tidak lagi harus berkeliling untuk mencari penumpang. Seiring dengan berkembangan teknologi yang semakin maju, taksi online yang bermunculan terus saja menjadi pesaing terberat taksi konvensional. Kehadirannya membuat banyak perusahaan taksi sekarat karena kalah bersaing. Sebelumnya taksi konvensional ini ada sebanyak 32 perusahaan taksi. Sekarang hanya tinggal beberapa saja yang bertahan, antara lain Bluebird, Express, Gamya, Taksiku, Gading. Meski tetap bertahan, perusahaan taksi tersebut mengurangi armadanya. Misalnya Taksi Express sendiri yang tadinya memiliki 12.000 unit, kini sekitar 9.600 unit, termasuk armada taksi Angel dan Tiara yang termasuk dalam grup Express. Salah satu penyebab bangkrutnya perusahaan taksi konvensional karena mereka harus mengikuti penetapan tarif sesuai amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan pemerintah Nomor 74/2014 tentang angkutan jalan. Sedangkan taksi online mengenakan tarif tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan tersebut. Terlebih pasca putusan Mahkamah Agung dikeluarkan menyatanya menurut logika bisnis tidak masuk akal. Dari ilustrasi di samping dapat ditarik simpulan bahwa dengan jarak tempuh yang sama taksi konvensional memiliki tarif yang lebih mahal dibandingkan taksi online. Bahkan dengan kemajuan teknologi terjadi pergeseran minat serta perilaku dan penumpang taksi. Penumpang taksi tidak lagi berkenan di pinggir jalan dan melakukan pemesanan hanya melalui telepon bimbit, sehingga peminat taksi konvensional makin berkurang dari tahun ke tahun, dan tentunya akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan taksi konvensional. Salah satu perusahaan taksi konvensional yang terkena imbas dari aturan ini adalah Taksi Express. Kinerja keuangan Taksi Express. Gambar selanjutnya menunjukkan kinerja keuangan Taksi Express. Terlihat di sana, terlihat bahwa kemunculan taksi online berdampak pada kinerja keuangan perusahaan Express Taksi. Hal ini tercermin dari kondisi laporan keuangan perusahaan yang menurun sejak mengalami kerugian sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Dilansir dari berita liputan6.com menjelaskan bahwa kondisi PT Express Transindo Utama Tbk atau Taksi Express yang semakin memburuk akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia. COVID-19 mengharuskan pemerintah daerah setempat untuk mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala atau PSBB, yang mana kebijakan pembatasan sosial berskala PSBB juga berdampak pada operasional perusahaan Taksi Express ini. Perusahaan terpaksa harus membatasi serta menghentikan beberapa layanan. Selain itu, perusahaan itu juga terpaksa melakukan terhadap karyawannya dengan 300 karyawan yang masih bekerja juga terkena dampak, yaitu penyesuaian gaji. Penyesuaian dengan dilakukan dengan
bersaing dengan usaha sejenis lainnya yang terancam pilot dengan kondisi Indonesia yang dilanda pandemi COVID-19 sebagai berikut. 1. Adanya kebijakan pemerintah yaitu pembatasan sosial berskala atau PSBB. Kebijakan PSBB diambil supaya menghentikan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kebijakan ini telah dilakukan hampir di seluruh kota-kota di Indonesia, terutama kota besar seperti Jakarta yang hingga saat ini masih memperpanjang pemberlakuan PSBB-nya. Dengan adanya PSBB, maka mobilisasi masyarakat harus dibatasi. Banyak mal, kafe, dan tempat keramaian lainnya terpaksa ditutup atau jam operasionalnya dipangkas. Dampaknya pada usaha transportasi terutama transportasi darat dalam kota seperti taksi ekspres ini adalah perusahaan terpaksa juga membatasi jam pelayanannya menyesuaikan dengan kebijakan PSBB tersebut, dikarenakan masyarakat harus berdiam diri di rumah dan dianjurkan tidak keluar rumah. Pendapatan masyarakat selama pandemi COVID-19 menurun, bahkan terjadi penurunan pekerja atau phk pada banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan selama masa pandemi ini. Akhirnya menurun pada lemahnya daya beli masyarakat. Dilansir dari ekonomi okezon.com memberikan bahwa lebih kurang 85% UMKM terancam bangkrut selama pandemi akibat COVID-19. Hal ini mana juga berkaitan dengan masyarakat memilih di rumah saja, belanja secara online dan tidak berpergian karena takut tertular virus, sehingga hal ini berdampak pada pengelola taksi ekspres yang semakin menurun. Berikut juga pendapat perusahaan. 3. PT Express Stasiun Utama atau TBK yang tidak mau berinovasi dan mengikuti skema zaman dan teknologi. Taksi ekspres semakin tertinggal dari taksi online selama masa pandemi dikarenakan perusahaan ini tidak mau berinovasi dan meningkatkan pelayanannya. Di masa pandemi ini ditambah dengan teknologi yang semakin canggih, pemesanan taksi tidak lagi harus menunggu di tepi jalan, namun penumpang dapat memesan melalui aplikasi khusus dan driverlah yang akan menjemputnya sesuai dengan titik jemput pada waktu yang disediakan. Mencari penumpang secara berkeliling kota adalah kinerja tidak efektif dan efisien. Selain memakan waktu, pastinya juga boros bahan bakar taksi itu sendiri. Kesimpulan, dampak pandemi COVID-19 mengancam sejumlah industri di Indonesia, tidak terkecuali industri transportasi darat seperti taksi PT Express, taksi utama TBK, taksi melalui unit usahanya taksi ekspres. Semakin terpuruk di masa pandemi ini disebabkan karena di awal sudah kurang pelayanan dari taksi ekspres sehingga dalam saing dengan taksi online. Untuk itu PT Express, taksi utama TBK, taksi harus mampu bangkit dan berani berinovasi untuk meningkatkan pelayanan unit usahanya yaitu taksi ekspres. B. Saran. Adapun saran yang dapat saya tawarkan untuk menjawab permasalahan yang dialami oleh PT Express utama TBK saat ini adalah dengan menerapkan konsep strategi baru sebagaimana dikemukakan oleh Henry Windrack yang terdiri atas 5P yaitu Plan, Ploy, Pattern, Position, dan Perspektif. 1. Plan merupakan strategi rencana sebelum diimplementasikan dan ditindaklanjuti. 2. Yaitu Ploy merupakan strategi dalam aktivitas khusus yang membedakan antara strategi bisnis pelaku usaha dengan para pesaing bisnis yang bertujuan untuk lebih unggul. 3. Pattern artinya strategi yang menggambarkan aktivitas perusahaan yang dapat juga dijelaskan dengan pola-pola yang muncul dari aktivitas yang terencana dan dilaksanakan sebelumnya. 4. Position artinya strategi di mana pelaku bisnis yaitu PT Express dan Sindo Utama TBK dapat memanfaatkan dan menggunakan sumber daya yang ada baik secara fisik maupun pengetahuan untuk menyediakan produk yang berbeda dan juga menemukan ceruk pasar dengan tujuan menghalangi dan mengungguli para pesaingnya. 5. Perspektif yaitu strategi yang mengacu pada budaya suatu organisasi pada pelaku bisnis atau memandang dirinya sendiri sebagai pelaku bisnis dan lingkungannya sekitar dapat suatu strategi. Etika bisnis adalah prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur tindakan dan keputusan berkaitan dengan melakukan usaha. Perusahaan harus menjalankan usahanya dengan memperhatikan nilai moral khusus yang diterima oleh masyarakat. Sehubungan dengan kondisi saat ini di mana hampir semua perusahaan terancam dengan adanya wabah COVID-19, maka bukan berarti perusahaan memang hatinya bertindak dalam berbisnis. Sebagaimana yang telah dikampanyekan setiap saat bahwa setiap individu termasuk juga individu yang bekerja pada sebuah perusahaan harus menerapkan protokol kesehatan. Tidak terkecuali perusahaan apapun, penggunaan masker dan penyediaan sabun pembersih tangan hand sanitizer sebelum melakukan transaksi. Menjaga jarak aman merupakan hal-hal yang sebagaimana bentuk tanggung jawab moral dan etika bisnis yang baik tercermin dengan plan yang sudah disiapkan. Pada plan ini, PT Express dan Sindo Utama TBK harus mengutamakan komunikasi yang baik dengan pelanggan dan menyediakan akses customer service yang terjangkau oleh masyarakat. Dari segi ploy, maka PT Express dan Sindo Utama TBK taksi yaitu taksi ekspres harus berinovasi sehingga terlihat unggul dan beda dari pelayanan pesaingnya. Caranya adalah taksi ekspres tidak hanya
saat berkendara, dan lain sebagainya. Bukti layanan ini juga dapat dibuktikan dengan penumpang yang nantinya diberikan kesempatan untuk menilai pelayanan driver selama berkendara melalui aplikasi atau website perusahaan. Baiklah, terima kasih. Itulah kasus yang bisa Taufik bacakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.